Sapa Indonesia Pagi hadir untuk Anda saudara kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memastikan pemerintah telah membentuk Satgas untuk menurunkan harga tiket pesawat. Sandi bilang Satgas terdiri dari Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kemenko Marves, serta kementerian dan lembaga lainnya. Ada 9 langkah yang dipersiapkan oleh Satgas dalam waktu dekat. Di antaranya mengenai penurunan harga tiket pesawat. Dalam hasil rapat koordinasi ditemukan bahwa bukan hanya aftur yang menyebabkan harga tiket pesawat mahal. Ada beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi, seperti beban pajak hingga biaya operasional. Faktor-faktor tersebut akan dikaji agar industri penerbangan lebih efisien. Ya, itu sudah diadakan rakornya dan sudah diperintahkan ada 9 langkah ke depan termasuk pembentukan Satgas untuk penurunan tiket pesawat. Itu isinya siapa aja Satgas? Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, dan kementerian lembaga terkait. Apakah itu berarti hanya, kan di sini yang dikeluhkan harga aftur terlalu mahal ya Pak? Ternyata bukan hanya aftur yang berkontribusi ke harga tiket mahal. Ada juga beban pajak, ada juga beban biaya operasional lainnya. Sebelumnya saudara, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyebut harga tiket penerbangan yang cukup tinggi dikeluhkan masyarakat karena 90% aktivitas penerbangan global telah pulih dibandingkan situasi sebelum pandemi. Melalui akun Instagramnya, Luhut menyebut berdasarkan data International Air Transport Association atau IATA pada tahun 2024 akan ada 4,7 miliar penumpang global atau 200 juta penumpang lebih banyak dari tahun 2019. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan negara berpenduduk tinggi, harga tiket penerbangan Indonesia jadi yang termahal kedua setelah Brasil. Luhut bilang pemerintah akan menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket, seperti evaluasi operasi biaya penerbangan cost per block hour yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar dan perlu diidentifikasi rincian pembentukannya. Hal lain yang tidak kalah penting menurut Luhut adalah evaluasi peran pendapatan kargo terhadap pendapatan perusahaan penerbangan yang bisa jadi bahan pertimbangan harga tarif batas atas. Luhut menekankan pemerintah akan mengkaji peluang insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk beberapa destinasi prioritas. Satgas untuk menurunkan harga tiket pesawat dibentuk, lalu bagaimana respon calon penumpang pesawat? Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Masni, selamat pagi. Jadi bagaimana tanggapan calon penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta soal pembentukan Satgas untuk menurunkan harga tiket pesawat? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Ya, tadi kami sempat berbincang dengan beberapa penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini. Dan dari penumpang ini memang menyambut baik dan juga berharap terhadap dari pemerintah yang ini membentuk Satgas penurunan harga tiket pesawat. Dan dari respon masyarakat ini mendukung tentunya dari pembentukan ini dengan berharap nantinya memang akan adanya penurunan dari harga tiket pesawat, di mana kalau kita ketahui bahwa harga tiket pesawat domestik Indonesia ini memang tinggi dan lonjakannya ini memang tinggi dari beberapa tahun terakhir seperti itu. Dan juga masyarakat juga menyebutkan bahwa untuk dari harapannya masyarakat ini bisa kembali menggunakan pesawat dan juga membeli tiket pesawat dengan harga yang normal seperti itu, dan juga dapat bepergian, mudik atau pulang kampung atau dengan keperluan pekerjaan dengan membeli tiket pesawat yang lebih murah atau normal seperti yang sebelum kenaikan yang harga tiket pesawat ini. Dimana kita ketahui juga bahwa untuk harga tiket pesawat saya sebutkan tadi, kalau memang untuk domestik ini memiliki kenaikannya cukup besar seperti itu. Dan dari obrolan kami dengan
penumpang tadi sempat bahwa ada yang dari Jakarta menuju Manado. Ini dia membeli tiket pesawatnya seharga 2,6 juta. Dan juga ada dari Jakarta menuju Medan ini sempat mencapai 2,5 juta, di mana sebelumnya memang harga normalnya itu di antara 1,5 hingga 1,6 juta. Dan untuk bagaimana respon dari masyarakat tentang pembentukan Satgas penurunan harga tiket pesawat ini, berikut respon dari masyarakat. Sangat mendukung, sangat ini karena nanti membantu sekali buat kita-kita yang jauh, yang dirantau kalau mau pulang kampung. Apalagi di musim-musim libur biasa kan naik, musim liburan, musim lebaran. Kalau untuk pemerintah, kalau buat Satgas penurunan tiket itu respon saya baik sih, Pak. Soalnya kan kalau tiketnya menurun, kita juga bisa pulang gitu. Apalagi lebaran, kalau lebaran harga tiketnya mengunjak. Tahun baru juga gitu, Pak. Biar lebih membantu juga untuk masyarakat, apalagi mahasiswi. Kami menyambut baik. Memang kita pernah mengalami harga tiket dari Banjarmasin itu yang sampai 500.000. Pada saat Lion itu melakukan penerbangan yang cukup banyak. Tetapi kalau memang ada niat pemerintah untuk menurunkan harga tiket, kami kira ini cukup memberikan harapan kepada para ekonomi menengah ke bawah yang juga tentu mereka bisa merasakan transportasi yang cepat ini. Di mana Satgas dari penurunan harga tiket pesawat ini itu terdiri dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, dan juga kementerian lembaga yang terkait seperti itu. Kita juga berharap kalau misalnya dari pembentukan Satgas penurunan harga tiket pesawat ini memang dari pemerintah nantinya akan menurunkan harga tiket pesawat domestik yang kita ketahui memang sangat tinggi. Okta. Mas Di, lalu kalau berdasarkan perbincangan Anda dengan penumpang pesawat di Bandara Suta, jadi bagaimana cara penumpang pesawat mengantisipasi mahalnya harga tiket pesawat saat bepergian? Ya, tadi kami juga sempat berbincang bagaimana cara untuk manajemen budgetnya seperti itu ya. Kalau misalnya dari sisi wisata, kami tanyakan tadi kalau untuk dari penumpang, dia menyebutkan bahwa mau tidak mau memang harus membayar harga tiket pesawat yang begitu mahal gitu. Tadi kami berbincang dari penumpang itu dari Banjarmasin menuju Yogyakarta, dia membayar tiket pesawat seharga 1,5 juta, di mana sebelum harga tiket ini mahal itu hanya sekitaran 1 juta rupiah saja. Namun karena sudah mencapai 1,5 juta, mau tidak mau dirinya harus membayar seharga 1,5 juta tersebut dan harus mengurangi budget lainnya seperti hotel, hiburan, dan juga budget untuk oleh-oleh seperti itu. Dan inilah yang menjadi perhatian dari masyarakat juga, dan berharap kepada pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat melalui Satgas penurunan harga tiket pesawat. Dan kita ketahui bahwa untuk harga tiket pesawat domestik Indonesia ini memang yang tertinggi nomor 2 di dunia seperti itu setelah Brazil. Kalau kita membandingkan harga tiket pesawat domestik dengan harga tiket pesawat Indonesia ke luar negeri seperti itu, kalau kami pantau dari aplikasi penjualan tiket pesawat online, itu untuk harga tiket pesawat dari Jakarta ke Bali saja ini sekitaran 1,2 hingga 1,6 juta rupiah, sedangkan untuk Jakarta Malaysia ini di antara 700.000 hingga 1,3 juta rupiah. Memang ada perbedaan yang sangat besar seperti itu, dan juga masyarakat ini biasanya akan memilih untuk berlibur ke luar negeri karena budgetnya yang tidak terlalu mahal ke luar negeri, dan juga melihat dari tiket pesawat yang lebih mahal di domestik seperti itu. Kalau misalnya dari pemerintah ini menyebutkan bahwa penyebab dari tiket yang mahal ini itu tuh tidak hanya dari harga aftur yang mahal seperti itu, juga karena ada pemulihan dari penerbangan yang sudah mulai pulih 90% dari COVID-19, dan juga untuk biaya operasional pesawat ini juga lumayan mahal dan tinggi, di mana untuk cost per block hour ini menjadi kontribusi biaya operasional terbesar untuk pesawat. Dan ini pemerintah menyebutkan bahwa untuk dari cost per block hour ini memang harus dievaluasi. Selain itu juga pengenaan tarif berdasarkan sektor rute ini juga menjadi penyebab dari harga tiket pesawat yang mahal, di mana kalau misalnya dari penerbangan yang ada transitnya atau ganti pesawat ini menjadikan harga tiket pesawat lebih mahal, di mana untuk dari implikasinya itu pengenaan 2 kali tarif PPN, iuran asuransi, dan juga passenger service charge-nya menjadi 2 kali lebih besar daripada untuk dari pesawat yang direct dari satu daerah ke daerah lainnya yang ada di Indonesia. Okta.
Jadi yang paling mahal kedua di dunia setelah Brazil tentunya Satgas untuk menurunkan harga tiket pesawat paling ditunggu oleh masyarakat, terutama tadi masih sempat menyebutkan ini juga berdampak pada bagaimana kunjungan masyarakat ke wisata domestik. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Mas Tira Mawati melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.